Pak. Ya, Ya, Tuhan baik. itu bukan anak manusia. Bentar ya. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum. Iya, Tuhan itu bukan anak manusia sehingga dia berbohong. Yang nggak bisa Tuhan lakukan yaitu mengingkari kata-katanya. Di situ itu ada lanjutannya. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berbohong. Kalimatnya itu seperti itu. Yang dia nggak bisa ingkari itu perkataannya. Ya, semuanya bisa dia lakukan. Yang dia nggak bisa lakukan itu mengingkari perkataannya. Ya, itu aja. Oke. Baik. Ini TNT ini dari Muslim atau dari Kristen, Pak? Waduh, dia nih Islam apa ya? Dia Kristen tapi di Kristen sendiri nggak diakui. Udah jangan dipedulin, yang lain aja. Baik, menurut Armstrong gimana? Ya, baik. Kalau misalnya landasan untuk mengkritisi ketuhanan atau apa keimanan kami kepada Tuhan di dalam kekristenan merujuk Bible, maka kalau merujuk kepada kitab Ulangan yang tadi dimunculkan bahwa Tuhan itu bukan manusia atau anak manusia sehingga dia berbohong. Ketika kita bicara di sini merujuk kepada perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, Tuhan itu belum menyatakan dirinya. Dia adalah Roh Allah yang Maha Kuasa. Sehingga ayat itu mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia atau bukan manusia, anak manusia, sehingga dia berbohong. Karena memang faktanya bahwa dia adalah Roh Allah, bukan manusia. Nah, sehingga poin penyataan dirinya merujuk kepada Kejadian Keluaran 6 ayat 3. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, poin ini merujuk kepada nubuatan dan penggenapannya ketika dia datang ke dalam dunia, yakni firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Mungkin itu pernyataan singkat saya. Baik, di dalam Yohanes 1 nomor 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Ya, kita juga hasil dari firman, Pak. Kita semua hasil dari firman. Saya manusia, Bang Jul manusia, Kores pun manusia. Tetapi jelas di sini ya, bahwa Tuhan itu punya prinsip, satu prinsip. Di mana prinsipnya itu mengatakan Tuhan itu bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Ini satu prinsip Tuhan. Tetapi datang perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan itu manusia. Ini gimana ceritanya, Pak? Apa itu tidak bertentangan? Dan ternyata antara PL dengan PB itu bertentangan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin manusia dan tidak mungkin menjadi manusia, begitu, Pak. Bang Dewa, ayam muda juga manusia. Baik. Ayam muda Saya juga manusia, Bang. Iya, saya menjelaskan bahwa ketika Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa kita juga manusia sebagaimana pernyataan tadi, maka Yohanes 1 ayat 14 ini dasar rujukannya adalah Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah, dia adalah ilahi. Firman itu ketika dia datang ke dalam dunia, dia sendiri yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, namun dunia tidak mengenalnya. Baru pulang. Aduh, Mak. Lanjut Bang, sorry. Iya, baik. Nah, itu kan bicara tentang firman itu ketika tadi dikatakan bahwa kita adalah firman. Tidak demikian. Karena firman menjadi manusia adalah dasar rujukannya adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, dan Yohanes 1 ayat 10. Itu poinnya. Nah, sekarang Tuhan itu bukan manusia ataukah anak manusia. Maka hendaklah saya ajak kita semua untuk merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, maka baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu dipertegas dengan Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita yang adalah pencipta atau sang khalik itu sendiri. Nah, dengan demikian, di dalam Keluaran 3 ayat 15, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dengan demikian,
Maka ketika di dalam nubuatan, Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22 Tidak menyatakan usah bahwa ini Pak, tidak usah panjang-panjang tadi. Pertanyaan saya itu kan simpel, mudah. Nah sekarang ketika Bapak mengatakan menyatakan itu bukan menampakkan. Nah, sekarang kita mari ke penampakan. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam, konon katanya melihat tiga orang malaikat. Betul tidak Pak? Apakah itu Lanjut. salah satunya Tuhan? lanjut. Apakah itu salah satunya Tuhan? Lanjut dulu baru saya 1 kali menjawab. Iya jawab saja. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat tiga orang malaikat, apakah itu salah satunya Tuhan? Silakan memberikan uraian dulu baru saya 1 kali menjawab. Saya bertanya kepada Bapak, ketika Nabi Ibrahim, Bapak tadi membawa ayat yang mengatakan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu melihat yang namanya sosok Tuhan. Di antara tiga orang itu, di antara tiga orang yang dipercaya sama orang Yahudi adalah Mikael, Rafael, dan Gibrael. Nah sementara ternyata orang Kristen mengatakan salah satunya adalah Tuhan. Betul apa benar itu Pak? Kalau misalnya Bapak memaksakan untuk saya menjawab tanpa data, saya ikut oke. Betul, salah satunya itu Tuhan, menurut Kristen. Halo Pak Kok susah Armstrong, amat? mungkin langsung jawab aja Pak. Saya boleh menjawab bantu ya. Baik, Silakan. Ya, itu memang dalam 3 malaikat itu, dalam kisah Nabi Ibrahim yang dibilang saudara tadi, itu dalam bahasa Ibrani dan kami yakini bahwa itu adalah istilah teofani. Artinya apa teofani? Itu wujud penampakan Allah kepada manusia. Jadi itu sama halnya dengan penampakan sosok ilahi ya. Dalam wujud malaikat, oke, atau dalam wujud manusia. Ya, itu disebut dengan istilah teofani. baik, saya terima. Saya tidak akan membantah. Pertanyaan Oke. saya selanjutnya Pak, di Ya, antara yang ketiga itu, mana yang Tuhan Pak? Silakan. lah, kitab saya tidak menunjukkan detail mana yang disebutkan Tuhan dari 3 malaikat itu. Artinya kan 3 di antara 3 malaikat itu, 1 yang pergi. Itulah yang kami yakini. 2 itu yang menyelamatkan, kalau dalam Alkitab menyelamatkan Lot dari kota Sodom dan Gomora. Itulah malaikat. Sedangkan yang 1 itu Membantai atau menyelamatkan Bang? maksudnya gimana? Membantai Sodom dan Gomora atau menyelamatkan Lut? Ya, sebenarnya di kota Sodom dan Gomora itu kan ada Lot. Jadi itu yang mereka selamatkan dulu, kemudian membantai Sodom dan Gomora setelah Lot keluar dari situ ya. Bisa Oke. dipahami. Nah, Pertanyaan saya Pak, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, konon katanya dia menyembah salah satu di antara yang ketiga itu. Pertanyaan saya itu, yang mana salah satu yang Tuhan itu Pak? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang sebelah kanan, sebelah kiri, atau tengah-tengah? loh, saudara, kita nggak tahu pasti. Kalau misalkan tidak tahu Sorry. dengan pasti, Soalnya ada noise tadi, kupikir bukan Bang Sianjal yang lagi ngomong. Mohon maaf Bang. Oke, gini. Kita memang tidak tahu pasti ya, karena saya tidak hidup pada zaman itu. oh baik, Secara- kalau gitu selesai ya. Selesai sudah Pak, nggak usah dijelaskan lagi. Kalau Ya, misalkan siap. Bapak tidak tahu pasti. Sementara dari pihak orang Yahudi mengatakan itu adalah salah satunya adalah orang Kristen mengatakan salah satunya adalah Tuhan. Sementara Kan salah ketika kami bertanya, saudara, tunggu dulu. ya saudara, Kan ya, saudara bilang silakan. salah satu. Betul. Ya, orang Kristen nggak bilang pihak kiri, pihak kanan atau tengah, salah satu. Jadi kalau dibilang salah satu di antara ketiga, bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Salah satu, Itu oke? tidak jelas. Di antara ketiga Loh. itu tidak jelas kan? Yang mana? Kalau Anda mau Betul. jelas, Anda harus hidup di zaman itu, oke? Nah, Oke, terima Bapak kasih. kalau mau jelas lagi Pak, Bapak mendingan tanyakan kepada pihak Yahudi. Ternyata itu tiga-tiganya adalah malaikat Pak, bukan salah satu teofani ataupun Tuhan. Tidak. Yang pertama itu adalah Gibrael, yang kedua itu adalah Mikael, dan yang ketiga itu adalah Rafael. Begitu Baik, Pak ya? saudara. Tidak Ya, ada salah begini, satu saudara. Saudara sebentar. Dan itu adalah apa sih yang dipercaya sama orang Yahudi. Sementara Kristen berbeda dengan sendirinya. Seperti itu Pak ya. Karena Bapak tidak tahu yang mana, berarti selesai sudah. Kita masuk kepada Pak Armstrong tadi mengatakan kalau misalkan oke, Tuhan siap. baliklah kita membuat
Apakah serupa dengan kita? Nah, pertanyaan saya, apakah Bapa di surga sama dengan kita wujudnya? Silakan Pak Ustaz. Baik, saya merujuk kepada fakta Alkitab ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, sekali lagi saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Poin di sini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Khalik itu sendiri. Nah, sehingga poin ini dipertegas di dalam Kejadian 3 Ya, ayat baik, saya 22 terima. tadi. Baik, saya terima Pak, saya terima. Sebentar Bang, saya selesai dulu. pertanyaan Artinya saya- jangan dipotong dulu. pertanyaan saya, Kalau Pak. misalnya memberikan saya kesempatan untuk bicara, biarkan saya silakan, selesaikan bicara dulu. Nah, hingga hal ini dipertegas dalam Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Di sini bukan merujuk kepada pribadi yang tunggal, tetapi ada lebih daripada satu pribadi. Bahwa pencipta itu yang menyerupai manusia itu manusia diciptakan menurut gambar dan wujud dirinya. Nah, sehingga kalau misalnya Allah itu tidak berwujud, lalu bagaimana Allah menciptakan manusia ini? Itu landasan pemikirannya bahwa Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 3 ayat 22 adalah firman Allah yang benar-benar ditulis sehingga kita dapat mengerti bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Khalik itu sendiri. Demikian. Bang Rey, aku Baik. masuk dikit ya. Sebentar, Bang Gores, sedikit lagi Oke, aja. oke. Satu pertanyaan deh. Ketika Bapak mengatakan, baiklah kita membuat manusia itu segambar dengan kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga itu punya pantat, Pak? Silakan. Aduh, ini bagaimana ya? Ya, mau kasih bantu jawab dulu. Saya kasih bantu jawab dulu ya. Sebentar. Saya dengar Pak Mansom dulu ya. Oke, Ketika siap. dia mengatakan serupa dengan kita, artinya Tuhan itu seperti manusia. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga punya pantat sama seperti kita? Silakan. Baik, terima kasih. Walaupun itu nada sedikit menghujat, tapi saya akan berusaha untuk menjawab. Di mana menghujat? Saya bertanya, Pak. Saya bertanya. Nah, oke, tidak apa-apalah. Kalau misalnya merujuk kepada Kejadian 1 ayat 26, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta itu sendiri. Artinya bahwa ketika rupa manusia ini adalah gambaran Allah, maka bagaimana lagi dikatakan bahwa Allah itu punya pantat atau tidak? Ini kan sebuah pertanyaan konyol bagi saya. Yang artinya bahwa manusia tolong, itu Pak, jawab saja, Pak. Aduh. Pertanyaan saya, Pak. Sama atau tidak? Kan Bapak kita udah sepakat sama. Saya tidak membantah loh, Pak. Saya tidak membantah di sini. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga punya pantat seperti kita? Tinggal Kalau dijawab aja, manusia- sama atau beda? Kalau Yesus ada bilang kayak gitu. Kalau yang Yesus ya ada. saya tidak bisa menjawab demikian. Loh, kalau Yesus kan ada. Karena yang namanya Kalau begitu, berarti beda, Aduh. Pak. Gimana Bapak ini? pantat itu kalau tanpa tubuh manusia seutuhnya, maka itu bukan disebut sebagai pantat. Kok pantat tanpa Begini tubuh itu Pak, bagaimana? Bang Dewa itu bertanya berdasarkan argumentasi data Bapak, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Artinya manusia itu sama dengan yang menciptakan manusia. Pertanyaannya Bang Dewa begitu. Manusia punya pantat. Apakah yang menciptakan manusia punya pantat? Berdasarkan argumentasi Anda, berdasarkan data Anda itu loh. Itu bukan hujatan, tapi memperkuat argumentasi Anda. Paham sampai sini? Yang namanya manusia berarti wujudnya itu mulai dari kaki sampai rambut itu serupa. Nah, Pak, kalau tolong misalnya dijawab pertanyaan saya, Pak. Pak, tolong dijawab pertanyaan saya, Pak, supaya kita mengerucut lagi, Pak ya. Ketika Bapak mengatakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Pertanyaan saya, Pak, apakah Hasem atau YHWH, Yotevave, itu punya pantat seperti kita? Silakan. ya oke, saya ikut mau aja. Oke. Silakan Punya. dijawab saja, Pak. Ya sudah, saya ikut aja karena saya mau menjelaskan keutuhan manusianya, Baik, silakan. menjurus Baik, kepada silakan. pantatnya Jawab saja. dulu, jawab dulu. Ya baik, silakan jawab dulu. Eh,
Jadi gini loh, ya punya pantat, tidak punya pantat, Bapak tidak punya pantat gitu loh. Jadi saya Baik. bantu jawabnya. Saya tidak punya pantat karena saya bukan manusia, begitu. Selesai. Maksudnya gimana sih? Nggak ngerti. Bang Koras kena nggak jawabannya? Enggak. Begini, Anda bertanya punya pantat tidak Tuhan itu. Makanya saya menjawab aja gini. Karena saya adalah gambaran atau citra diri sang Khalik itu, maka saya jawab aja, saya tidak punya pantat karena saya bukan manusia. Gitu, selesai. Oh berarti beda kalau begitu Pak. Ya, Ya saya bantu jawab ya. Saya bantu Bapak jawab. bukan orang kalau gitu, Pak. Bapak silakan, apa ya, silakan. Bapak? Ya, Iya. saya siluman. Artinya nggak segambar, Pak. Artinya nggak segambar. Berarti data yang Anda bawa, ya, pencipta dengan yang diciptakan tidak segambar, Pak. Data Anda salah. Kalau Halo. paham tidak, dia membuat pertanyaan tanpa data, itu berasumsi. Data Anda mengatakan, dia ngarang. data Anda yang membawa data bahwa Tuhan Anda itu menciptakan manusia sesuai dengan segambar dengan yang mencipta. Gitu loh. Kan data Lantas Anda. masalahnya di Makanya mana? Abang- Hah? Kenapa? Lantas masalahnya di mana? Masalahnya adalah pertanyaannya Anda nggak jawab. Apakah pencipta itu punya pantat seperti yang diciptakan? Apakah Iya sih. Anda sebagai manusia itu tidak punya pantat? Ya punya. Lah itu Apakah pencipta itu Anda adalah itu Tuhan Anda punya pantat? gambaran wujud dirimu adalah Iya. wujud Apakah daripada sang pencipta pencipta? itu. Apakah yang menciptakan manusia itu punya pantat? Ya, saya izin menjawab ya. Ya, Saya izin silakan, Pak. menjawab. Anda nggak bisa jawab. Berarti argumentasi data Anda error. Ya, saya Bukan bantu Anda menjawab ya. berasumsi membuat pertanyaan yang ngawur. Bilang aja Sebentar, gini Bang sebentar. Armstrong, Yesus ya ada. Ya, Kalau tidak Yesus kan bisa. semua orang tahu. Masa Yesus nggak punya Tidak pantat? bisa demikian karena namanya manusia itu dia utuh dari kaki sampai rambut. Betul. Gimana Betul. bisa Yesus kan menghilangkan manusia. pantat? Armstrong, sebentar saya bantu jawab ya Bang Armstrong. Baik. Oke, jadi pertanyaannya kan kita dicipta menurut gambar dan serupa Allah. Apa artinya serupa segambar Allah itu? Allah itu kan punya pikiran, perasaan, dan kehendak dan punya roh. Jadi manusia dicipta apa yang mirip, itu manusia punya pikiran, perasaan, dan roh. Berbeda dengan binatang. Binatang tidak punya roh. Pertanyaannya, apakah Allah itu punya pantat yang disembah dan lain sebagainya? Tidak punya. Kenapa tidak punya? Karena Allah itu sifatnya roh. Berarti Sedangkan roh berarti argumentasi Anda, data Anda itu tidak valid, error. Loh, kan udah saya bilang dari tadi, yang yang artinya itu segambar dan serupa itu artinya punya pikiran, perasaan, kehendak, dan roh. Kalau tubuh, begitu, jiwa. begini pertanyaannya. Serupa dan segambar itu 100% sama atau berapa persen? Waktu dengar dulu ya. Saya tidak tahu serupa itu 100%. Kalau 100% dia sama seperti Allah berarti ya. Kalau Berarti salah datanya. Loh, tidak salah. Yang dimaksudkan segambar dan serupa itu, dia punya pikiran, perasaan manusia itu sama seperti Allah. Oh, Kalau artinya dia perasaannya dibilang- doang, bukan fisik. Perasaannya Bukan. Karena Allah itu roh. Nggak Masa bisa, Allah itu roh sama yang lain-lain nggak bisa digambar kecuali fisik. Yang bisa digambar fisik, pikiran nggak bisa digambar. Bisa gambar pikiran? Anda bisa menggambar roh? Loh, Jadi Anda kalau membuat ada kata pertanyaan. gambar, Ngawur. kalau ada kata gambar, Pak, beralih pikiran kita ke fisik. Paham sampai sini? Bro, jelas. salibkan Bang Dewa. Blueprint. Bang Dewa itu paham itu arahnya pembicaraan. Silakan Bang Dewa, begitu dong. Enggak, blueprint. Nah, aku punya blueprint gedung nih. Apakah blueprint itu gedungnya? Demikian itu. Nah, namanya bentuk roh itu yang nggak kelihatan, tapi itu nyata. Semua Kristen di sini teman-teman ya. Ada nggak di sini yang bisa menggambar roh? Saya menjawab begini ya Bang ya. Saya yang menjawab begini. dibilang jawab bakso itu Ya kan terus Bapak itu adalah roh ya kan, Yesus adalah firman, di situ dikatakan Sembarang aja gambarannya nih. Makanya jangan bawa data sembarangan. tiga yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh. Nggak ditanya itu. Itu bukan pertanyaannya. Saya makhluk roh.
Saya Bukan tinggal itu yang dalam ditanya, kecil, bukan saya itu punya topiknya. jiwa. Udah Tete ku diamkan dulu. Tete nggak nyambung dia biasa. Jadi Nggak ada nyambung. gini, menurut Bang Sianjal yang serupa itu cuman dia punya pemikiran ya di luar fisik gitu ya. Oke lah. Artinya di luar Ya. fisik ini malah bingung kita. Dan di mana dalilnya gitu? Nah kalau itu kalau yang di luar fisik justru yang bisa digambar adalah fisik. Gimana sih? Serupa dengan gambaran Allah. Ya gambaran itu apa? Gambar itu apa? Itu blueprint. Blueprint. Oke, kita tulis KBBI gambar. Gambar. Kores mungkin ada data yang bisa di-share Ya supaya silakan. mencerdaskan. Susah memang ini kalau nggak ngerti ini. Sama seperti misalnya aku bilang si Kores tuh mirip sama Bang Dewa. Artinya dia punya bentuk visi ya, pasti agak mirip. Nih, apalagi kalau udah bilang gambar. Menurut KBBI, gambar adalah tiruan barang yang dibuat dengan coretan pensil dan sebagaimana pada kertas dan sebagainya atau lukisan. Ini KBBI, Bang, bukan aku ya. KBBI yang nulis, Bang. Jadi coretan pensil dan sebagainya pada kertas yang dan sebagainya, lukisan. Jadi sesuatu yang bisa dilukis tentu saja harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisik gimana dilukis gitu kan? Contoh, coba Anda menggambarkan perasaan bahagia. Ya susah gitu. Oke, mungkin Kores ada yang mau disampaikan? Kerja, woi. Silakan Bang Korkor, silakan. Ya. Jadi saya harap analogi saya tadi masuk ya, masalah kayak si Kores makan kangkung, Ada dong. seperti itu. Sabar. Ya jadi kebalik kalau ke tema ya tadi Bang Dewa udah mantap banget membawakan gitu. Kalau Tuhan segambar dan serupa dengan manusia, apakah Tuhan orang Kristen punya pantat? Itu baik Bapa, Putra dan Roh Kudusnya. Kawan-kawan Kristen nggak berani menjawab, akhirnya mentok hanya di sifat-sifatnya saja yang sama ya. Ya itulah. Nah kalau kayak gitu kan jadinya kontradiksi. Gimana? Katanya Tuhannya nyata bisa dilihat. Terus kalau yang sama cuma sifat, gimana cara melihat Tuhan? Dar. Selamat datang di kebenaran. Mantap, mantap Bang Dewa. Baik, saya mau menjawab. Ya, Tunggu dong, sabar ini baru dikit loh. Baru dikit ini. Nah, berikutnya begini ya, sesuai topik, apa itu antikristus? Nah, antikristus adalah yang tidak mengimani Yesus itu Kristus. Tapi mereka mengimani Yesus itu Theos. Nah, gitu. Jadi siapakah Nggak bisa antikristus double itu? jabatan? Nggak bisa double jabatan memangnya? Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kan Oh. Yesus itu kan Kristus. Kecuali ada Bapa, Putra dan Roh Kudus menyatakan Yesus itu Theos, bolehlah. Benar, itu dibenarkan. Cuma kan nggak pernah dibilang Yesus Theos. Yang ada apa? Yesus Kristus. Gitu kawan-kawan. Jadi semoga cepat masuk Islam lah kalian semua ya. Nyusul Maria Oktaviani sama Erika Putri yang tadi subuh bersyahadat. Thank you, lanjut. ya baik, saya mau menjawab begini. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, manusia itu digambarkan serupa dengan citra Allah itu sendiri atau segambar dengan Allah itu sendiri. Di dalam Kejadian 3 ayat 22, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Artinya bahwa manusia ini adalah gambaran wujud Allah yang kelihatan, yang nyata di bumi. Salah satu artinya Sehingga Yesus apabila dikatakan, ya, salah satu di sini merujuk kepada siapakah pencipta yang menyerupai atau berwujud manusia itu sehingga manusia diciptakan menurut gambar dan wujud dirinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kalian sendiri. Sebaliknya, kalau misalnya kita perbandingkan dengan sang pencipta yang ada di dalam Quran, dia tidak berwujud dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dirinya. Sebentar, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dirinya. Lantas bagaimana dia menciptakan manusia itu, sedangkan dia sendiri tidak nyata, dia sendiri tidak menyerupai apapun. Lantas bagaimana dia gantian, menciptakan Pak. manusia itu? Gantian. Silakan. Sebelum kita jawab itu, saya ingin perjelas dulu di sini, Pak. Anda masih ngeyel, udah kelar tadi. Anda masih ngeyel juga di sini. Ini aja saya permudah. Gambar itu identik ke perempuan apa ke laki-laki, Pak? Anda pertegas dulu bagaimana cara Allah itu menciptakan manusia. Kun payakun, jadilah. Dia tidak berwujud, bagaimana Sekarang dia ini dulu, manusia gampang itu saya jawab. Ini dulu, Bang. Jawab Segambar, ini saya permudah loh ya. Segambar dengan kita, saya nggak usah bilang ada pantat dan tidak. Mirip ke perempuan apa ke laki-laki, Pak?
Anda jangan mempertanyakan karena data saya sudah jelas. Silakan hadirkan fakta di dalam Quran tentang Bagaimana nggak bisa jelas, nggak bisa pindah topik. Lo tidak bisa begitu. Kita di sini dialog perbandingan. Udah gini. Gimana ini orang Aku ini? mau bilang gini, Bang Andi, Lah udahlah. bagaimana? Oke, kan Kamu kita takut tema menghadirkan dalil fakta Quran? Ya, tunggu nggak apa-apa. Tunggu, aku mau bilang gini. Jadi tadi kan tema kita sebenarnya siapa sebenarnya antikristus? Apakah umat Islam yang seperti selalu dituduhkan oleh teman-teman sebelah, ataukah sebenarnya dari Kristen sendiri? Ya, jadi ini yang kita bahas. Terus tadi tiba-tiba mengacu kepada menyerupai karena tadi Bang Dewa bertanya kepada Bang Armstrong, ya sehingga temanya tadi lari sebentar, tapi nggak apa-apa karena kita anggap ya sudahlah side tema kan, bentar aja. Kalau masalah Bang Armstrong nggak mau terima, ya udahlah Bang Andi. Kalau dia mau terima, Bang, sudah mualaf dia, Bang. Jadi udahlah, jangan dipaksakan lagi. Tapi yang penting penonton sudah lihat, ya diskusi tadi, sudah lihat bagaimana jawaban dari Bang Armstrong dan Bang Sianjal. Ya silakan penonton yang nilai sendiri. Begitu aja. Cocok Bang Andi? Halo Bang Andi. Oke, kita ke tema aja ya Bang ya. Ya. Boleh nggak saya bernarasi menyambut ini Pera Iskandar si Kores ini? Ya. Kapan Jangan kita kamu lah mualaf? TT, mending Armstrong aja lah. Kapan kita mualaf? Ya. Sebenarnya yang antikris itu siapa? Muhammad itu di Al-An'am 10 sampai dengan 40 sampai 35 lah. Muhammad itu bersedih. Muhammad sedih di situ. Ada tuh ayatnya tuh. Muhammad sedih kenapa? Karena para rasul didustakan, dihina dan diperolok. Ya kan? Para rasul dihina dan diperolok. Di ayat 3-4-nya dikatakan menerima hanya sebagian dari firman dari para rasul itu. Ya kan? Nah, kalian kan berarti cuma terima sebagian nih pertanyaannya. Ya kan? Surah Yunus. Udah lah ya, nggak nyambung TT. Kumirkan dulu. Bang Armstrong aja silakan. Nggak nyambung soalnya ini orang kita salah makan apa deh. Siapa? Muhammad sedih kenapa? Para rasul ditolak. Kok Enggak, antikristus sedih sih? Enggak, aku bingung karena kalau TNT ini aku bingung gitu. Di Kristen pun nggak diakui soalnya dia. Waktu itu sama Pak Luken sama si siapa tuh aku laku ya sampai bingung mereka bilang kami sekolah tinggi-tinggi pemahamannya beda sama dia. Kita sekolah di mana dia nih? Oke, mungkin silakan Bang Andi ada yang mau disampaikan mengenai siapa antikristus? Bang Andi. Makan. Astagfirullah, makan sendiri dia kawan-kawan, nggak ngajak-ngajak. Parah sekali. Oke, silakan Kores. Kores. Oke, mungkin aku kasih kesempatan Bang Armstrong dulu. Silakan Bang Armstrong. Bang Armstrong, siapa antikristus? Atau sebenarnya antikristus itu orang-orang oneness saja lah ya? Baik, saya merujuk kepada data ya. Ketika bicara tentang siapakah antikristus itu, maka saya ajak kita semua untuk membaca di dalam 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Ya udah, ada benar dong yang dibilang Mak Kores, menyangkal Yesus sebagai Kristus. Sedangkan kami nggak pernah menyangkal dia sebagai Kristus. Kores, hajar. Kores. Ya, jadi kami nggak pernah menyangkal Yesus sebagai Kristus, Pak. Kami menyangkal Yesus sebagai Theos, karena memang nggak pernah disampaikan sama Yesus kalau dia itu Theos gitu. Saya mohon maaf ya Bang, saya tidak menuduh bahwa Muslim yang antikristus, tidak. Artinya ayatnya demikian Bang, ayatnya berbunyi demikian. Nah, sehingga saya lanjutkan lagi ya dengan satu ayat. Dengan demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Demikian.
Oke, kalau gitu yang menganggap Yesus sebagai Theos bisa dibilang antikristus nggak Bang? Karena nggak sesuai dengan pernyataan bahwa harus menganggap Yesus sebagai Kristus, alias orang yang Kristus. diurapi. Kristus Mesias. itu adalah Mesias. Ya, Mesias artinya kan orang yang Ah. diurapi, bukan Tuhan. Ya, yang diurapi. Ya, yang diurapi kan bukan Tuhan. Dia datang ke dalam Intinya kan dunia. bukan Yesus Theos kan, Yesus Kristus kan. Ya udahlah, terima. Iya, artinya kan faktanya bahwa dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, menjadi manusia. Itu kata Allah Bapa. Kata firman Tuhan. Siapa nama firmannya? Itu ayat sudah saya hadirkan. 1 Yohanes Yohanes itu. 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 1 Yohanes 4 ayat 3. Itu yang ngomong Bapak. Kores, tampilkan saja Kores. 2 Yohanes 1 nomor 7 tampilkan saja supaya jelas. Iya. Tampilkan saja. Tapi supaya panjang Bang Dewa, supaya panjang ya, kita kasih dulu dia lah. Karena kita hakim yang adil. Berapa tadi? 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2, 22. 1 Yohanes 2, 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Tuh, bukan Yesus adalah Theos. Kena kan? Dar, selamat datang di kebenaran. Dia itu adalah antikristus. Gak percaya. Udah paling benar yang Kores bilang. 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, Kores. itu ditambah lagi 2 Yohanes 1 nomor 7 sekarang ya. Armstrong terdiam, Armstrong. Loh, kan saya belum punya hak jawab toh. Saya masih tenang ngambil menunggu pertanyaan kalian. Lah itu dia kan, antikristus itu kan yang percaya bahwa Yesus itu lain daripada Kristus gitu. Yesus itu yang lain-lain. Macam Yesus Theos, Yesus Logos gitu. Nah itu. Kalau Kayaknya misalnya dua saya langsung menanggapi kan jadi tidak enak bisa itu berantem kan. Terus sih 1 Yohanes 2 ya? 2 Yohanes 1 nomor 7. Oke. 2 Yohanes 1 7. Nah ini nih lihat nih. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai Manusia. Manusia. Dah lanjut Iwan, lanjut. Sebagai Tuhan ya. Enggak, Iya, udah. Bang Handi, ngadi-ngadi sebagai manusia. Tapi mereka mengatakan Tuhan. Oh mungkin setelah Wahyu ada lagi kali gospel Jasmanto mungkin yang menyatakan begitu. Kita nggak tahu. Roma Coba tanya aja. ada Roma 14:9. Vatikan Waduh, belum? Vatikan, kita Vatikan. Vatikan 1, Vatikan 2. Yo Trong, tanggapi Trong. Apanya ya apa yang saya mau tanggapi? Karena di situ sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Kristus. Iya, Ah, Kristus. Iya. Bukan Theos, bukan sang pencipta. Itu yang dimaksud. Bukan sang pencipta kan, jelas. Apakah saya masih bisa menjawab atau dipotong Ya, terus? silakan. Habis Oh ini. iya. Ya, kan dari tadi saya mau menanggapi tapi kan masih hak menjelaskan atau bertanya. Jadi saya diam. Nah, ketika saya diberi kesempatan untuk menjawab, silakan saya menjawab dulu, barulah nanti dibantah lagi. Kan begitu. Nah, artinya bahwa kalau misalnya kita merujuk kepada 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus di sini berarti Mesias yang diurapi. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia dalam totalitas kemanusiaan dan dalam totalitas keterbatasan. Nah, sehingga di sini bahwa ada yang merujuk kepada asumsi daripada bapak-bapak bahwa dia datang ke dalam dunia sebagai Allah, maka itu asumsi saja. Tapi fakta Alkitab mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia menjadi totalitas manusia dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Begitu. Oke, saya dulu dikit. Begini Pak ya, kita bahas kata per kata ya. Kita udah sepakat Kristus itu di Indonesia kan Yunaninya Kristos. Kristos artinya yang diurapi atau yang dipilih.
Artinya apa? Yesus ini ada yang mengurapi dan ada yang memilih. Kan begitu. Saya ulang kembali Pak ya. Kristus adalah yang diurapi atau yang dipilih. Artinya ada kekuatan lain yang memilih dia. Kan gitu ya Pak ya. Sekarang kita cek. Apakah semua muslim di sini mengakui bahwa Yesus itu ada yang memilih dan ada yang mengurapi? Setuju? Setuju. Setuju. Saya tanya teman Kristen, apakah Anda setuju kalau Yesus ini ada yang mengurapi dan ada yang memilih? Setuju teman Kristen? Setuju Pak Strong? Si Anjal. Setuju nggak teman Kristen? Setuju nggak nih? Iya, setuju, setuju. Nah, kalau setuju, mari kita tempatkan persetujuan kita ini sebagaimana Yesus itu ada yang memilih. Kalau Yesus ada yang memilih, berarti ada kekuatan lain di luar daripada Yesus, yaitu yang mengutus Yesus. Intinya di sini, siapapun yang mengatakan Yesus adalah Theos, inilah antikristus. Silakan aja terjemahkan. Berapa miliar orang di muka bumi ini antikristus? Itulah yang disebut Yesus adalah Theos atau Yesus dituhankan. Itulah yang antikristus. Sebagaimana penjelasan apa arti Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada mau ditambahin dari Kores, dan assalamualaikum buat Bang Wan dan juga Kak Yasmin ya. Ya mungkin silakan dari Pera. Kenapa namanya Pera ya? Aku kadang bingung. Nama dia ini nggak ada yang konsisten ya. Ya mungkin si Anjal mau tanggapi dulu. Dari Ya. hasil tadi Bang Handi voting. Memang kalau di Alkitab itu Yesus ditulis tentang Theos itu memang secara Nggak ada. langsung eksplisit gak ada ya. Tapi yang diadakan ada. Nah, tapi kita harus lihat bukti kalau Yesus itu Theos secara pelayanan yang dilakukan mujizat Tuhan Yesus sendiri. Oke. Waduh. Pertama, Kok lihatnya pelayanan lagi Bang? enggak, maksudnya gini, yang dilakukan saja selama dia ada dalam dunia. Apa saja, oke, itu membangkitkan orang mati. Kemudian memberi makan 5.000 orang lebih. Bang Itu- si Anjal jangan dimus-mus lagi mic-nya. Ada dekat kipas satu. Ini saya jawab Oh, iya. nanti. Ya, jadi secara tidak langsung memang tidak diakui di Alkitab tertulis, tapi secara kita lihat perbuatan Yesus yang ia lakukan selama dalam dunia, itu menunjukkan bahwa dia adalah Theos. Oke, jadi gara-gara itu ya. Kalau Oke. gitu aku mau bilang nih Bang Handi. Bang Handi baru kasih makan 4.500, kurang 500 lagi Bang. Ya Bang Handi juga kemarin baru sembuhin orang, belum bisa bangkitkan orang dari kematian. Mungkin nanti dewa kita matikan, baru Bang Handi hidupin lagi, supaya Bang Handi bisa jadi Theos juga ya. Ya Oke. silakan Bang Handi. Baik. Gini Pak Armstrong. Anda sudah mengakui Yesus itu bukan Theos. Siapapun di muka bumi ini mengatakan Yesus adalah Theos, itulah antikristus sebagaimana pengertian Kristus. Anda tadi udah akui di situ, tapi Anda berusaha ngeles lagi nih, berpindah kepada apa yang pernah dilakukan Yesua Amasia selama ada di muka bumi. Ingat Pak, Pertanyaan saya, dia itu dipilih. Yang namanya dipilih artinya ada yang memilih. Yang memilih inilah memberikan kekuatan kepada Yesus sebagaimana Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakimanku adil, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku." Nah, barang siapa yang menyetujui ini, inilah yang dimaksud ada yang memilih, ada yang memberi kekuatan sebagaimana Yesus waktu membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia itu Pak, dia berdoa dulu, kemudian bangunlah kau Lazarus, bangunlah dia, kemudian di akhir sesinya dia berkata, "Aku Yesus, utusan Tuhan." Artinya apa? Setiap pergerakan Yesus itu selalu ada yang memilih dia, ada yang mengurapi dia, ada yang memberi kekuatan kepada dia. Artinya dia bukan Theos. Sekali lagi saya ulang, kalau masih nekat mengatakan dia Theos, inilah antikristus. Thank you.
Loh, gini saudara. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, misalnya orang Kristen pakai dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan atau berdoa. Sedangkan Yesus pada saat dia menyuruh menyuruh Lazarus untuk bangkit dari kematian selama 4 hari, dia tidak memakai nama siapa-siapa dan hanya dia berdoa kepada Bapa. Artinya apa? Dia berdoa itu ya dia menyatakan bahwa dia minta pertolongan. Kok minta dengar pertolongan kok? Maksudnya, maaf saya salah ngomong. Dia Diralat. Iya, saya salah bicara. Aduh, Mak. Saya jawab ya. Baik. Saya salah bisa. Sorry, sebentar, saya belum selesai. Jadi pada saat dia menengadah ke langit, kemudian berkata kepada Bapa, dia tidak menggunakan dalam nama Bapa, bangkitlah Lazarus, tidak. Dia berkata, bangkitlah. Jadi itu kan dia menggunakan kuasa dia sendiri. Begini Pak, saya bacain datanya Pak ya. Oke, silakan. Sesudah Lazarus bangkit di nomor 42-nya, kalau nggak salah begini ya, atau 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapak, aku lanjutkan. mengucap syukur kepadamu Iya, karena aku. engkau telah mendengarkan aku. Hmm. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Paham sampai sini Pak? Ya, saya Oke, percaya. laksanakan, Andi. Oke, gini, saya percaya bahwa Yesus ke dalam dunia itu sebagai utusan. Saya tidak menolak itu, ya. Ya udah, berarti kalau Anda percaya Yesus utusan, Anda bukan antikristus. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, Anda antikristus. Itu aja. Jangan dipotong saya berbicara ya. Ya silakan. Jadi gini, saya percaya memang dalam Alkitab dikatakan di sisi lain Yesus adalah utusan. Kenapa dikatakan utusan? Karena dia memang menjalankan tugas untuk menyelamatkan manusia. Ya. Untuk menyelamatkan manusia. Pada saat dia membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur. Oke? Itu mengucap syukur. Tujuannya apa? Supaya banyak manusia berdosa ini percaya kepada Bapa di sorga bahwa benar Yesus ini adalah Allah yang diutus ke dalam dunia. Gimana sih kok Allah yang diutus? Wah, lama. Berdosa. Gimana sih Pak? Ini yang benar. Anda ini kok selalu melawan Yesus ya? Saya tidak melawan Yesus. Ini kok Allah yang diutus, Allah yang mengutus. Maksudnya begini loh. Pada saat dia di dalam dunia ini, dia sebelumnya adalah firman. Sebelum jadi manusia mengambil daging, dia adalah firman. Jadi pada saat dia diutus, itu dia mengambil daging. Ya. Kemana-mana lagi. Itu di Yohanes 1 ayat 14 itu ya. Dalam bahasa Yunani-nya daging. Ini kita nggak bahas itu Pak. Ya udah, makanya Anda percaya tidak? Gitu. Kalau ini. Jadi pada saat dia membangkitkan Lazarus, itu dia pakai kuasa dia. Bukan di dalam nama Orang dia Bapa. berdoa kok Pak. Itu bersyukur, bukan berdoa. Bersyukur kepada siapa? Bersyukur kepada Bapa supaya banyak orang percaya. Nah gitu. yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapak? Secara kemanusiaan, karena Yesus diutus, ya. Ini Ya. Loh, jangan ketawa. Secara kemanusiaan, memang posisi Yesus ini lebih rendah daripada Bapa. Karena Ya dia udah. statusnya manusia. Tapi secara ya. ke kerajaan sorga, dia sederajat. Ada buktinya. Jadi ada dua Tuhanmu, sederajat. Dengar dulu. Di kitab Filipi katakan bahwa ia tidak menganggap kesetaraannya. Ya. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Bukan dua, bukan tiga. Pak Armstrong saya potong. Ini Pak Armstrong kadang-kadang normal, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang lurus, kadang-kadang bengkok. Ini Gitu siapa ya? yang ngomong ini? Saya tidak Oh, ngomong si dari tadi. Hanjal. Bang Andi si Hanjal. Saya ngomong. Siapa? Lah, Si Hanjal yang dibawa. Sorry siap. Sorry Pak Armstrong. Maaf, saya lagi tiduran soalnya. Maaf ya. Jadi gini Pak Jiansa. Iya, Mohon iya. maaf sekali lagi ya Bang ya. Oke. Marilah kita pakai akal kita jujur dalam membaca. Janganlah Oke. membantah apa yang telah dilakukan Yesus. Dengarkan baik-baik.
memahami firman, Ya, tidak dengarkan boleh dulu, pakai Bang. akal. Dengar dulu Pak Iya. Ganjal. Jadi Yesus itu utusan bukan karena lihat pelayanan dia, tapi dia yang ngomong. Ya, karena dia ngomong kok. Lanjut Bang Andi. Ya, jadi dengarkan dulu Pak, bahwa apa yang terjadi waktu membangkitkan Lazarus, adakah yang membawa data ini nih? Saya kasih datanya. Dia itu mengucapkan syukur atas apa yang telah diberikan kekuatan kepadanya. Dia membangkitkan orang mati, ingin mempertunjukkan di situ ya Bapak. Dia bersyukur, kemudian dia mengklaim dirinya di situ sebagai utusan Tuhan. Nah, ini nggak bisa dipelintir lagi Bapak. Kalau Anda mempelintir lagi di sini, Anda antikristus. Tapi kalau Anda idem, setuju dengan data dan ucapan Yesus, Anda bukan antikris. Tinggal milih aja Pak, jadi nggak usah di... Ini memang benar. Ya, tapi yang saya perlu tekankan bahwa ketika dia membangkitkan orang mati, ketika dia memberikan makanan 5.000 orang, dia memang pertama mengucap syukur kepada Bapa. Itu artinya bahwa supaya banyak orang mengerti gitu loh, bahwa Waduh, mengerti bahwa bahwa harus bahwa minta dia doa, adalah harus minta tolong sama Bapak setiap ngapa-ngapain. Nah, itu yang kami lakukan. Kami itu mau ngapa-ngapain minta contoh. tolong. jadi orang banyak itu supaya mengerti bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan sebagaimana ucapan Yesus. Kenapa sih selalu Anda melawan Yesus gitu loh? Saudara, saya kan sudah bilang saya tidak membantah hal itu. Yang saya Ya bantah udah. itu, yang saya bantah itu Yesus itu membangkitkan orang mati itu pakai kuasa dia sendiri. Loh, kalau dia berdoa kepada siapa? Itu mengucap syukur, Mengucapkan syukur kepada siapa? mengucap syukur kepada Bapa. Kepada Bapak dan Yesus sama beda? Jangan lari pertanyaannya. Kalau mau itu bahas nanti itu ya. Nanti Dia saya tahu mengucapkan banyak syukur pertanyaan. kepada di luar daripada dirinya. Berarti ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada dalam dirinya. Itu namanya Oke. bersyukur. Nah, gini ya, coba kita lihat Yohanes 17 ayat 3 sampai 4 ya. Saya bacakan ya, Yohanes 17 ayat 3 sampai 4. Coba dilihat Ya silakan sampai baca. 5, 3, 4, 5 ya. Inilah hidup ya, saya baca dari ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang betul, di sini Bapa mengutus Yesus, tidak dipersalahkan. Ayat keempat. Aku telah mempermuliakan Engkau, Bapa, di bumi ini. Dengan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan. Apa pekerjaannya? Menyatakan nama Bapa di semua orang, ya. Makanya Yesus berkata saat melakukan sesuatu dia berdoa kepada Bapa. Untuk melakukannya di Yohanes 17 ayat 5, perhatikan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Apa maksudnya? Permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki, yang Yesus miliki di hadiratmu, di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Dikatakan sebelum dunia ini ada, apakah Yesus ini bukan Theos? Oke. Kalau Anda mengatakan Yesus Theos, kalau bapaknya saya Yesus Theos, mengatakan. gantian. Bukan saya menyatakan, ini Yohanes 17 ayat 5 yang Nggak ada mengatakan di sini Yesus Theos, kamu yang Ini- nambahin. Dengar, ini pernyataan sebelum dunia ada. Iya, makanya gantian bicara. Nah, Jelas Anda sudah mengakui Yohanes 17:3 Yesus utusan. Ya, ke 17:5 saya bacain ya. Sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Berarti apa di sini? Yesus minta dipermuliakan. dengar dulu, Dan- jangan baca sepotong. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki. Bisa di nggak sih hadiratmu. ganti? Bisa nggak sih gantian bicara? Kumiliki, jangan dipotong. Oke. Iya, ya saya nanti sambung ke sana. Ini namanya uji klinik, itu bahasa kalimat. Santai Apa? dulu. Orang firman Tuhan ini. Ini saya nggak mau ngurang-ngurangi loh ya. Sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Yesus berkata nih, jadi Yesus minta dipermuliakan. Oke, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu. Jadi Yesus memiliki kemuliaan di hadirat Bapaknya sebelum dunia ini ada. Artinya di sini
Yang tertulis nih, kita harus jujur nih. Yesus itu memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Tapi intinya adalah Yesus mempunyai kemuliaan karena ada yang memberi kemuliaan. Saya ulang ya. Yesus mempunyai kemuliaan karena ada yang memberi kemuliaan. Saya tanya kepada Anda. Yesus itu adakah yang memberi kemuliaan atau tidak ada? Jawab dulu di sini, silakan. Pilihannya Di Yohanes 17 ayat 5 ya. Ya. Kalau dia memang diberikan kemuliaan dari yang memberi, dia tidak mungkin mengklaim bahwa kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu, kemuliaan yang kumiliki. Kalau ini pemberian, ya, kalau ini pemberian, tidak mungkin dia mengklaim berani berkata demikian. Kalau ini diberi. Kalau dia bisa mengaku bahwa kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada, kita buka, coba Anda buka atau pernah baca di Filipi 2. Nggak usah pindah dulu, di sini dulu. Yesus Yang itu kemana-mana. tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Apa yang dianggap? Jangan pindah dulu, bro. Jangan melebar dulu di sini dulu. Yohanes 17:5. Tidak melebar. Ini adalah referensinya. Filipi tadi itu adalah Oke, dengarkan referensinya. saya dulu, bro. Kamu nggak jawab pertanyaanku gitu ya. Dengarkan. Yesus Sudah itu, dijawab, tidak dengerin ada. dulu. Dengarkan dulu. Yesus itu, apakah ada yang memberi kemuliaan kepada Yesus? A ada, B tidak ada. Dijawab dulu. Tidak ada. Tidak Dia ada. punya kemuliaan Baik. sendiri. Baik. Ya, Baik, nggak apa-apa. itu dia Tidak setara ada. dengan Bapa. Baik. Hmm. Kalau Yesus setara dengan Bapa, Tuhan ada berapa? Jangan mengakali Tuhan dengan pikiranmu yang kecil. Lah katanya Saya tanya setara. Gimana sih? Setara itu Oke. keilahiannya. Dengarkan Saya tanya dulu. sekarang sama Anda. Dengar dulu. saya Dengarkan tanya. dulu. Di sini Anda di mengatakan, Jawa Tengah Eh. ada satu Tuhan. Di daerah dengarkan dulu. Jakarta. Oke. Anda tadi mengatakan Yesus itu memiliki kemuliaan, tidak ada yang memberi kemuliaan. Kan begitu saya bikin happy Anda loh. Artinya Yesus ini memiliki kemuliaan sendiri, Bapa di surga juga memiliki kemuliaan sendiri. Jadi di sini ada dua yang setara, dua-duanya memiliki kemuliaan. Makanya saya tanya, Tuhan Anda ada berapa? Yang manakah yang Anda tuhankan? Yesus atau Bapa? Silakan. Ketawa kan? Lucu kan? Begini ya. Anda jangan memahami Tuhan itu pakai logika matematika. Yesus ada satu, Bapa ada satu, ada berapa? Dua. Jangan. Kalau pikiran dengan melogikakan Tuhan, salah. Karena Tuhan itu besar, pikiran kita kecil seperti semut, tidak mungkin. Yang menyetarakan Yesus dengan Bapa siapa? Loh, firman Tuhan yang mengatakan demikian, bukan kata saya. Oke, baik. Kalau ada kata setara, saya tanya kepada Anda, dengar bahasa Itu Indonesia nih. kesetaraan Kalau itu. ada kata setara, di situ ada dua oknum atau satu oknum? Itu bukan dua oknum beberapa, itu pribadi. Apa arti setara? Yang saya tanya setara itu Iya, keilahian. kayak contoh nih, Kores setara dengan Bang Hadi kemampuannya. Artinya ada berapa orang? Saya mau bantu jawab. Di Yohanes 17 ayat 2 ada Shalom, itu Bang Bosku, bahwasanya sama Bang Yesus sudah Ini setara dipermuliakan. dulu nih, belum kelar nih. Capek deh. Setara dulu nih. Sekarang kesetara gimana? Kok lari-lari? Tadi kemuliaan ini setara. Anda yang mengatakan tadi setara. Kenapa? Itu kan referensi. Karena dengerin. Anda tadi mengatakan ya, kemuliaan Yesus itu dari dirinya sendiri. Kemuliaan juga Bapa dari dirinya sendiri. Anda mengatakan ada yang setara di sini. Setara kemuliaan Yesus dengan Bapa, gitu ya. Saya Jadi tidak yang namanya setara ada dua oknum begitu. Makanya saya tanya, yang dua setara ini Tuhan Anda yang mana? Saya tidak Clear, mengatakan toh? bahwa saya tidak mengatakan bahwa kesetaraan kemuliaan. Saya mengatakan bahwa setara itu keilahiannya. Ya. Oke, iya, oke. Berarti dua ilahi di sini, ada yang setara. Jadi ilahi Yesus setara dengan ilahi Bapa. Berarti ada berapa Tuhan? Satu atau dua?
jangan memahami Tuhan itu dengan logika matematika. Nah, Anda yang ngomong setara keilahian. Itu kesetaraan keilahiannya bahwa Yesus adalah Theos. Oke, artinya kalau Yesus adalah Theos, Anda antikristus. Apa arti Kristus? Yang diurapi. Kok Anda bisa mengklaim saya adalah antikristus sih? Ya, Anda Tuhan. apa iya sekarang? Anda Tuhan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu Theos, dengerin dulu, dengerin. Yesus itu Theos. Oke. Arti Kristus apa? Jangan tanya bahal yang lain. Kristus itu Kristus yang diurapi ya. Oke, siapa yang mengurapi? Aduh, ya ampun. Pusing. Mutar-mutar. Dah ku Iya, bilang kok yang muter. Jadi Bang, Hajar Bang Sianjal, kudukung Bang Sianjal. Aduh. Sudah ku bilang ya, kau ini pertanyaannya Sudah ku mutar-mutar. bilang, jangan kau tanya. Nanti ngamuk aku. Kalau ada Ku orang telan bodoh kau. itu nggak ngerti itu pikiran atau Iya. pertanyaan Anda itu. Telan-telan dia Bang Sianjal. Tadi dari awal gini ya teman-teman ya. Dari awal dia udah akui bahwa Kristus itu diurapi atau yang dipilih. Berarti ada yang mengurapi, ada yang memilih Yesus. Artinya kalau ada yang memilih, ada yang mengurapi, dia bukan Theos. Gitu ya. Loh, Tapi landasan apa denger mengatakan? dulu. Endingnya sekarang dia bilang Theos. Berarti lu anti Kristus gitu loh. Sederhana kok. Loh, Anda tahu dari mana si antikristus? Karena Anda menuhankan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Dari mana Anda tahu kalau Yesus bukan Tuhan? Nah itu anak Maria keluar dari Maria. Gimana bisa Tuhan kalau Anda kayak gitu? hidup tahun berapa? Ya kan Bible-mu ada tertulis. Anda hidup tahun berapa? Saya Anda hidup lahir bersama-sama tahun 2000-an. dengan Kenapa? Anda hidup bersama-sama dengan Yesus, mati Enggak, dengan enggak, Yesus, enggak, makan enggak. sama Yesus? Terus Anda juga hidup sama Yesus. waras. Kenapa Anda mengatakan Yesus Tuhan? Yang waras lebih percaya murid-murid daripada perkataan Anda. Oke, apa kata murid-murid? Ada nggak murid-murid mengatakan Yesus Tuhan? Secara tidak langsung, ya, Kena lagi murid-murid lo. mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Contoh, Murid siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Murid siapa? Kok murid siapa? Murid Yesus toh. Ya murid Yesus yang mana mengatakan Yesus Tuhan? Ke-12 murid. Coba tunjukkan satu datanya. Di mana Di mana ada salah satu murid? Oke. Tunjukkan di mana? Perahu, ya, itu yang kisah perahu menenangkan angin badai. Di mana? Saya buka. Di mana? Mestinya kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan, kenapa nggak ada yang sembah Yesus ya waktu dia Yesus hidup ya? Ayo, kamu kan nggak hidup juga di sana ya? Ya. Sebentar dulu. Ya, Matius 8 ayat 23 24. Maka datanglah murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Ke-12. Siapa 12? Simon, Petrus dan lain sebagainya ya. Bisa dicari sendiri di Google. Membangunkan Yesus katanya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, siapa itu? Ia, Yesus. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita lihat ke bawahnya lagi, ya, sebentar. Matius, kita lihat lagi. Lu data lu kemakan sendiri ntar data ini nih. Enggak. Ini firman Tuhan, bukan data saya. Bilang sama dia Bang Andi, apakah ketika murid dikatakan dengar murid ayat 27. itu, artinya Yesus itu guru. Ya biarin dengar dulu. Kena sendiri nanti ya. Ayat 27 ya. Biarin dulu dia selesai. Dengar dulu ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Jadi para murid pun terheran-heran, adakah orang yang bisa menenangkan angin badai ini kecuali Tuhan? Oke, baik. Gantian ya. Ada si Rara Pawang. Kita ikuti selera Anda nih. Saya mengikuti selera Anda. Berarti benar. Waktu ada badai datang, Tuhan lagi tidur, dibangunkan oleh murid-murid. Jadi murid-murid membangunkan Tuhan ya bro ya. Bener ya? Iya. Masuk akal nggak Tuhan tidur bang dibangunkan? Aduh, ya ampun, ya ampun. Datamu loh ini Tuhan tidur dibangunkan. Ini belum ditanya lagi Bang Sianjal. Tuhanmu mimpi nggak gitu? Kalau tidur dia ada mimpi juga nggak? Gini. Tuhan tidur loh bang. Itu menunjukkan kemanusiaannya. Jadi waktu dia menjadi manusia. Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Loh, bodoh sekali Anda.
Dan Itu keluar kata-kata bodoh. Emosi dia. Enggak, Emosi dia. Mas Yanjal. Itu ada mimpi nggak gitu? Kalau kita kan tidur kadang bermimpi tuh. Kalau Tuhan? Emosi dia. itu kan dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Jangan emosi, Bang. Jangan ngatain saya bodoh. Nanti saya kasih 1 Korintus 4 nomor 10 gimana? Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang bisa menenangkan badai? Yesus bisa itu. Kan udah aku bilang, Nah. Bang, ada. Sudah aku bilang, pertanyaannya, Yesus Tuhan itu bisa dibangunkan nggak? Oke. Itu kan sisi kemanusiaannya, Berarti yang menghardik badai manusia atau Tuhan? yaitu sisi keilahiannya. Apa susahnya dijawab? Oh, jadi Ketahuan, yang tidur adalah manusianya, pas bangun menjadi Tuhan, menghardik badai gitu. Saat dia menghardik badai, dia menunjukkan sisi Jadi dia keilahiannya. menghardik badai Keilahiannya. Tuhannya. Waktu Tidak dia mungkin tidur kemana- manusianya. Ini mah standar ganda, Bro. Loh, kok standar ganda? Ya iya, yang tidur manusia atau Tuhan? Kok standar ganda? Nah, ya saya tanya, yang tidur manusia atau Tuhan? Manusia bisa tidur, Oke. makan, dan lain sebagainya. Manusia. Yesus 100% Yang manusia. dengar dulu. Yang tidur adalah manusia, yang menghardik badai Tuhan atau manusia? Yesus yang menghardik. Berarti bukan Tuhan yang menghardik badai. Yang menghardik itu adalah sisi keilahiannya. Oke, berarti yang menghardik badai Tuhan, yang tidur manusia. Jadi waktu tidur dia manusia, pas bangun dia menjadi Tuhan, menghardik badai, begitu. Itu menunjukkan sisi-sisinya loh. Jadi Ya, dia tidur. lucu Anda, ini antikristus ini. Loh, kita harus sembah Handi nih. Handi Ya lu bawa bisa data ke lengan sendiri loh, Bro. Lu datang lu ke lengan sendiri loh. Kelengar apaan? Iya, itu. naturnya. Natur. Natur Yesus itu manusia. Natur Dan dia itu Allah. oke, apanya yang Allah dalam diri Yesus? Contohnya yang tadi itu. Apanya yang Allah dalam diri Yesus? Yesus itu punya dua, jasmani dan rohani. Apanya yang Allah di situ? Kok jasmani dan rohani sih? Yesus kan punya jasmani dan rohani. So, Nggak punya tuh. loh, Yesus itu bukan dikatakan jasmani dan rohani. Apalagi Itu yang punyanya dia? Manusia dikatakan saya memiliki jasmani dan rohani. Maksudnya Yesus yang punya itu naturnya. Yesus itu jenis saya tanya dulu. Yesus itu jenis kelaminnya, dengerin. Yesus itu jenis kelaminnya laki-laki. 1. Dia itu anaknya Maria. 2. Dia tidak mungkin langsung berkumis, lahir enggak. Dia mulai dari bayi, dirawat. Sama seperti manusia pada umumnya. Dia mempunyai jasmani dan rohani. Waktu kecil dia butuh ASI ibu, berkembang biak, tumbuh dewasa. Pertanyaan saya, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Apa yang dilakukan dia loh selama dalam dunia. Contohnya menenangkan angin badai ini, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Itu semua nggak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Berarti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di muka bumi, betul? Nah, pertanyaannya pasti ada Tuhan di bumi, ada Tuhan di surga gitu ya. Ya, kan begitu tadi intinya Anda kan. Anda sendiri lo kebingungan nanti. Jangan memahami Tuhan dengan logika matematika. Lah ini nggak matematika. Anda yang membagi Tuhan. Ada Tuhan di bumi dalam diri Yesus, ada Tuhan di surga. Membagikan. Anda yang bilang gitu. Loh, waktu Yesus di bumi dia Tuhan nggak dalam dirinya? Jangan melogikakan Tuhan dengan ilmu. Nggak, saya tanya. Waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus manusia, 100% manusia saja atau ada 100% Tuhannya dalam dirinya? Kepenuhan Allah berdiam dalam diri Yesus. Kalau kepenuhan berarti di luar dirinya, masuk apa di luar? Kepenuhan Allah berdiam di dalam diri Yesus. Kepenuhan berdiam. Maksudnya apa ini kepenuhan berdiam? Maksudnya apa nih? Kepenuhan Allah berdiam di dalam diri Yesus. Jadi ada Allah dalam diri Yesus. Gimana? Di luar apa di dalam nih? Pertanyaannya mutar-mutar. Nah, lu yang sendiri yang ngomong kepenuhan Allah dalam dirinya. Berarti di dalam diri Yesus ini, Allah ini di luar diri Yesus apa di dalam diri Yesus? Kalau dikatakan dalam diri, di luar. Aneh sekali. Berarti di luar ya? Loh, kalau dikatakan di dalam masa di luar? Oh, berarti ada Allah di dalam diri Yesus. Kan saya bilang kepenuhan Allah. Kepenuhan itu maksudnya apa? Kayak ember nih, kepenuhan air tumpah-tumpah gitu.
Nah, makanya pahamilah itu. Apa itu artinya kepenuhan? Kepenuhan Allah dalam diri Yesus. Ya artinya apa? Lah, artikan sendiri. Lo kok saya ngartikan, lu yang ngomong kok. Jangan memahami firman pakai akal. Jadi lu sendiri mengucapkan nggak tahu artinya gitu? Loh, tahu saya. Ya kalau Makanya begitu saya- jelaskan apa maksudnya kepenuhan. Ya pahami sendiri. Kenapa harus Lah. bertanya? Bagaimana ini, Julius? Lu turun tangan dulu, Ki. Dia sendiri yang ngomong, tapi dia nggak tahu artinya gitu loh. Ya, lu tanya yang lain lah, Bang. Tadi kan ada Bang Martin dan yang lain. Jangan nanya Ya udah dia kalau terus. begitu gue minum dulu, haus gue ini orang siansan muter-muter anti Kristus lu. Nah, Nggak bener lu, sebelum bro. nunggu Bang Andi, izin saya promosi dulu Bang Julius. Tunggu. Ini ada Bang Ber. Udah cabut jadinya tadi kawan kita gara-gara nggak disambut-sambut. Ya, ini ada Bang Putra Lampung. Saya nggak tahu dari Muslim atau Kristen, Bang. Oh, kenapa Muslim? Halo. Halo. Assalamualaikum, Bang. Ya kan jadi hilang kontennya, Bang. Iyalah, promosi lah. Ya, bagi teman-teman ya semuanya yang ada di Komal ini dan di semua channel-channel yang terafiliasi di Komalnya Dokter Akal, tapi namanya Andi Celebes ini ya. Aduh, noise Bang. Iya, Bang Putra Lampung nih, gue turunin dulu. Ya, silakan mampir ke channelnya Pakar Debat, Andi Celebes Official, Dokter Akal Channel, Dokter Akal Media. Oh, Dokter Akal Media, pengamat debat lintas agama, Goldian Boy, dan Hadi Celebes. Silakan ya, mampir-mampir ya. Didukung semua channel-channel muslim ya, biar mempesona ya. Silakan Bang Jul. Oke, silakan. Mungkin dari Bang Berben ada yang mau disampaikan? Halo Bang Berben, soal logonya dua agama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Nggak, aku nyimak aja dulu, Guru. Oke. Yaudah, nanti kalau penuh aku turunin, Bang ya. Soalnya kita sediakan tempat untuk oten dulu. Itu Oke, ada siap. studio second di bawah Bang. Itu udah naik situ Yul Second nih. Gak apa-apa lah untuk hiburan sebentar. Pamit dulu ya, saya ada undangan rapat. Iya, tahu. Iya. Yuk. Ya, sorry, Mbak Sian-Sia, hati-hatilah, jangan sampai Anda anti Kristus tapi Anda tidak menyadari sendiri. Oke, Kita lihat thank you, aja brother. siapa di akhir zaman, oke? Kita Lama lihat. kali, Bang. Kalau nggak, kalian janjian lah sama-sama minum racun sekarang, biar cepat. Kita lihat aja siapa. Wih, oke lah. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan tuh Yul Second. Aku dipanggil juga soalnya. Oh, kalau mau panggil semua tuh nggak ada, sudah yang buka room, Bang. Bang Os? Iya, kenapa? Iya. Selamat malam, Hiena. Ini memang tidak pernah. Hiena, selamat malam. Dia panggil siapa sih? Ngigo. Ini kenapa mimpi juga dia, Bang Sianjal? Bang Sianjal, baptis apa Bang Sianjal? Bang Sian, Bang Sianjal Iya. gereja apa? baptis apa? Baptis air. Perci atau Selap. tenggelam? Iya. Atau Baptis, celup? baptis tenggelam. Oh, baptis tenggelam. Cuman Bapak, Bang Sianjal, gereja karismatik atau gereja biasa? Karismatik. Oh, karismatik. Aman lah, Bang. Saya pernah lihat kayaknya Luga Tambunan ini di debat siapa ya? Pak Luga Tambunan ini. Dia di debat ini. Halo? Debat Pak Luga? sama Pocong. Enggak, saya pernah nonton ininya, Iya. medianya. Adu mujizat di kuburan. Loh, Ini Luga kok ketawa? Tambunan ori atau betul hanya nama saja? Nggak dengar tadi suara dia tuh. Kalau luganya benar ori, tapi kalau nabinya palsu dia. Suaranya Bang Bang Luga. Luga bisa ini, Bang. Kalau saya